Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama saya Pak Mukhyar Bukhari. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu di bulan Ramadan ini, kita ingin melihat, membaca, menikmati, merenungi puasa Ramadan dari perspektif filsafat. Sebelum berlanjut, saya ingin disclaimer dulu kepada teman-teman bahwa yang kita bahas ini bukan kajian tafsir, bukan kajian hadis, bukan kajian ilmu Al-Quran, dan yang semacam itu, tetapi ini adalah perenungan terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi bukan kajian tafsir untuk teman-teman ketahui. Ini hanya perenungan dari proses berpikir, dari proses perenungan. Perenungan atau berpikir ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Al-Quran. Seperti yang kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 44, di situ disebutkan afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Kemudian ada lagi afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya, dalam surat Al-An'am ayat 50. Kemudian ada lagi afala tatazakkarun, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran, dalam surat Al-An'am ayat 80. Nah, sekali lagi yang kita sampaikan ini, yang kita diskusikan ini bukan kajian tafsir, tetapi perenungan, pemikiran tentang yang berkaitan dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Baik, teman-teman semuanya, pada malam ini kita ingin mengambil tema 3 kesadaran puasa agar dapat meraih Lailatul Qadar. Kenapa di awal-awal Ramadan ini kita berbicara Lailatul Qadar? Seharusnya di Ramadan pertama sebenarnya. Karena kalau kita lihat ataupun seperti kita ketahui, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang amat sangat istimewa. Makanya disebut dengan malam 1000 bulan. Disebut juga malam yang sempit karena pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Lalu apakah sesuatu yang mulia, yang dahsyat itu, yang istimewa itu hanya kita upayakan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Pada malam 21 bulan Ramadan, lalu kita beriktikaf di masjid dan kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah hanya 10 malam itu lalu kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu? Apakah tidak mungkin sesuatu yang bagus, yang indah itu harus kita upayakan jauh-jauh hari, bahkan jauh sebelum masuknya bulan Ramadan? Mari kita renungi bersama-sama. Saudara-saudara, ada seorang ahli bedah plastik yang bernama Maxwell Maltz. Dia merilis buku yang berjudul Psycho-Cybernetics. Buku ini dirilis sangat lama, pada tahun 1960. Tapi kelak buku ini menjadi populer. Dalam interpretasinya di buku tersebut, Maxwell Maltz menyatakan manusia cuma perlu 21 hari untuk mengubah kebiasaan dan membentuk kebiasaan baru. Saya ulangi sekali lagi. Manusia cuma butuh 21 hari untuk mengubah kebiasaannya dan membentuk kebiasaan baru. Kita catat 21 hari. Nah, kembali kita pada tema kita pada malam ini adalah 3 kesadaran puasa agar dapat meraih Lailatul Qadar. Kenapa saya ambil tema 3 kesadaran? Karena terkadang kita sering melakukan aktivitas. Apakah aktivitas ibadah?
ataupun aktivitas sosial, tapi kita tidak sadar secara filosofis, secara hakiki, secara maknawi apa yang kita lakukan itu. Misalnya, kita paham betul bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi anehnya, ada orang yang berkali-kali ke Mekah, sholatnya bahkan bukan di Indonesia, tapi di tanah suci dia sholatnya, umroh, haji. Tapi pulang, perilakunya tetap korup. Mulutnya tetap tidak baik. Kezolimannya tetap dia lakukan. Ada lagi hari-hari sholat minimal 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Tetapi kenapa perbuatan keji dan mungkar tetap juga dilakukan? Artinya apa? Secara filosofis, secara maknawi, orang yang tetap melakukan kezoliman sedangkan ia sholat, sebenarnya dia hanya melakukan gerakan sholat di raganya, tapi tidak melakukan gerakan sholat di jiwanya, di ruhnya. Raganya saja yang sholat, tapi ruhnya tidak sholat. Maka puasa Ramadan, agar kita bisa memasuki mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama kita mesti memiliki kesadaran bahwa kita sedang berpuasa. Kesadaran apa itu? Kesadaran akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesadaran bahwa kita sedang berjalan menuju Allah. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya berpuasa itu adalah kesadaran perjalanan bahwa kita sedang menuju Allah atau kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada kesadaran akal dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini. Apa itu kesadaran akal? Ketika kita berdoa, lalu dari doa ini kita lengkapi dengan akal. Maksudnya apa? Misal, kita berdoa malamnya, ya Allah, tolonglah Engkau berikan kesabaran pada diriku. Tiba-tiba besok kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan, dengan orang yang menyebalkan. Padahal tadi malam kita berdoa agar mendapatkan kesabaran. Lalu kok tiba-tiba ketemu dengan orang menjengkelkan? Maka kalau kita menggunakan akal, datangnya orang yang menjengkelkan ini, yang menyebalkan ini adalah cara Allah untuk menguatkan kesabaran kita. Kita berdoa, ya Allah lapangkanlah rezeki saya, murahkanlah rezeki saya, banyakkanlah rezeki saya. Tiba-tiba 2-3 hari setelah kita berdoa, seharusnya misalnya kita mendapatkan proyek yang sudah ada di depan mata kita, atau misalnya kita ingin menjual tanah yang untung, tiba-tiba si pembelinya membatalkan. Padahal kita tadi berdoa untuk mendapatkan limpahan rezeki. Kalau doa tidak diikuti dengan akal, kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan. Maka akal kita bermain di situ. Apa itu? Artinya Allah sedang mengirimkan kondisi kepada kita agar kita bisa semakin bersyukur atas apa yang telah kita punya. Nah, itu yang kesadaran yang kedua. Lalu atas kesadaran akal ini,
muncul kesadaran yang ketiga. Kesadaran diri. Bahwa kita menyadari diri kita ini adalah hamba. Hanyalah wayang yang dikotak-katik, dibolak-balik oleh Sang Maha Pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita ini telah diberikan peran oleh Allah. Ada yang berperan menjadi guru, ada yang berperan menjadi tukang ojek, menjadi pedagang, menjadi dosen, bahkan ada yang menjadi presiden dan segala macam. Apa kesadaran diri yang mesti kita bentuk dari ibadah puasa ini? Adalah kesadaran bahwa kita mesti mensyukuri peran yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita tidak merasa rusuh dengan peran orang lain. Mesti ada kesadaran itu. Sehingga dengan kita menyadari bahwa ini peran saya, maka seberapapun indahnya peran orang lain, kita tetap merasa lapang pada diri kita. Itulah kita diberikan, dilatih untuk berlapar-lapar. Untuk menyadari bahwa kondisi seperti ini adalah peran yang mesti saya lakoni. Karena ini diri saya, bukan diri dia. Nah, saudara-saudara, dari 3 kesadaran ini, maka mesti di bulan Ramadan ini kita membentuk, melatih sikap baru. Melatih sikap baru. Tadi kata Max Maltz 21 hari. Maka mulai malam pertama atau hari pertama bulan Ramadan, kita dibentuk oleh Ramadan ini, mesti kita ikuti dengan kesadaran. Sekali lagi, kesadaran. Apa itu kesadaran? Yang dimaksudkan kesadaran di sini adalah kesadaran akal, kesadaran jiwa, dan kesadaran raga. Jadi akal, jiwa, raga benar-benar sadar. Kalau kita menyadari, maka mulai dari sehari pertama di bulan Ramadan, kita mulai melatih diri. Apa itu melatih diri? Siang hari kita memang tidak makan, tetapi kita tetap mengeluarkan biaya makan. Untuk apa? Untuk berbagi kepada orang yang tidak bisa membeli makanan. Itu latihan yang pertama. Kenapa? Karena ujung puasa itu adalah takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi kita lapar di siang hari, kita tetap makan. Tetapi makannya itu kita berikan kepada orang lain yang berpuasa, yang dia tidak sanggup membeli makanan. Setiap hari. Itu latihan yang pertama. Terus latihan itu kita lakukan. Apalagi latihan yang kedua. Orang yang berpuasa tidak boleh marah, tidak boleh dengki, mesti banyak merenung, mesti banyak hening. Nah, 21 hari kita merenung, 21 hari kita hening, 21 hari kita tafakur. Maka begitu sampai ke 21 hari Ramadan, maka menjadilah kita diri yang baru, akal yang baru, jiwa yang baru, raga yang baru. Dari mana? Dari latihan selama 21 hari. Itulah sebabnya kita berpikir, kenapa Lailatul Qadar itu muncul di 21 Ramadan. Memberikan kesempatan kepada kita agar kita
21 hari itu berlatih merubah diri kita. Sehingga kita menjadi ganjil. Apa itu ganjil? Kan malam-malam ganjil munculnya Lailatul Qadar itu. Apa itu ganjil? Ganjil itu adalah bilangan yang berbeda. Kita menjadi aku yang berbeda. Dulu sebelum bulan Ramadan, aku pemarah. Setelah 21 hari aku latihan di bulan Ramadan, aku tidak lagi pemarah. Dulu sebelum bulan Ramadan, saya selalu merasa iri melihat orang lain lebih. Setelah 21 hari saya berlatih menyadarkan diri saya, jiwa saya, akal saya, raga saya. Maka pada malam 21 hari ini saya tidak lagi menjadi orang yang dengki, tidak lagi menjadi orang yang pemarah. Artinya apa? 21 hari kita melatih diri kita membakar sifat-sifat kegelapan dalam diri kita. Ramadan itu membakar. Sifat apa yang dibakar? Sifat dengki kita bakar. Sifat tamak kita bakar. Sifat loba kita bakar. Sifat iri kita bakar. Sifat zolim kita bakar. Ketika 21 hari kita sudah membakar sifat-sifat itu secara rutin, secara berkesadaran, maka bertukarlah kegelapan-kegelapan sifat tadi menjadi cahaya. Begitu bertukar dia menjadi cahaya, maka cahaya itulah yang akan menyambut cahaya 1000 bulan. Cahaya yang terang benderang yang diberikan oleh Lailatul Qadar. Karena cahayalah yang mampu bertemu dengan cahaya. Allah memercikkan nur ilahi kepada alam semesta ini. Hanya orang-orang yang bercahaya yang mampu menikmati percikan nur itu. Maka 1 Ramadan sampai 20 hari Ramadan, Ramadan membakar kegelapan-kegelapan itu agar kita memunculkan cahaya baru menjadi aku yang baru. Aku yang ganjil, tidak lagi yang kemarin. Dan cahaya itulah yang akan bertemu dengan cahaya di malam 1000 bulan. Orang yang menemukan apa tandanya? Orang yang menemukan cahaya 1000 bulan adalah orang yang tidak ada kekhawatiran, tidak pula berduka cita. Karena dia telah melepaskan kemelekatan kegelapan dalam dirinya menuju kemelekatan dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya 1000 bulan membuat kita menjadi mengerti, membuat kita menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dan dari paham mendapatkan hikmah. Teman-teman, belum terlambat. Puasa belum sampai 7 hari. Maka mulai sahur nanti kita memulai melatih diri untuk membakar sifat-sifat hewaniah yang ada dalam tubuh kita. Karena sifat-sifat itulah yang membuat kegelapan cahaya dalam diri kita. Selama 20 Ramadan ini kita membakar sifat itu. Insya Allah sifat gelap itu akan berganti dengan cahaya. Dan cahaya itu akan bertemu dengan cahaya Lailatul Qadar. Insya Allah. Saudara-saudara, semoga Allah senantiasa menguatkan jiwa kita. Raga kita berpuasa, jiwa kita juga berpuasa. Sehingga kita mendapatkan cahaya malam 1000 bulan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.